Bab 4664, Mengantar Tamu. Yan Xuangying tidak bisa menahan tawa setelah mendengarkan kata-kata Qiu Wanxing. Belum lagi betapa cerahnya senyumannya, senyuman Qiu Wanxing membuat Qiu Wanxing merasa sedikit berbulu. Yan tua, kenapa kamu tertawa? Mungkinkah metode yang saya sebutkan tidak berhasil? Jika kamu merasa 5 atau 5 tidak tepat, kamu bisa memilih 4 atau 6. Aku akan memberimu 4 dan kamu akan mengambil 6. Bagaimana dengan itu? Qiu Wanxing terus bertanya. Qiu tua, setelah bertahun-tahun, pernahkah kamu melihatku bertengkar denganmu karena hal apapun? Meskipun saya tidak akan melawan atau mencuri, dan Anda memberi saya pekerjaan tersulit dalam menjaga penjara, saya tidak mengeluh. Tapi kamu tidak boleh menganggapku bodoh. Kamu memimpin orang keluar kota dengan kekuatan besar. Apa menurutmu aku tidak tahu? Kalian memulai perkelahian dengan Lao Xing, dan kalian berdua pada akhirnya kalah, bukan? Kamu dipukuli oleh seorang anak laki-laki di alam Mahayana tingkat pertama sampai kamu terus muntah darah. Apa menurutmu aku tidak tahu? Kamu masih di sini membicarakan tentang kerja sama denganku. Kamu tidak bisa berurusan dengan Xing Daorong, jadi kamu menyeretku ke dalam air. Aku tidak sebodoh itu. Meskipun batu roh peri milikku bagus, aku tahu berapa beratku, dan aku tidak menginginkannya. Jika kamu menginginkannya, maka perjuangkan berdasarkan kemampuanmu sendiri. Jangan khawatir, bahkan jika Lao Xing datang menemuiku, aku tidak akan membantunya. Yan Xuangying berkata pada Qiu Wanxing sambil tersenyum. Ketika Qiu Wanxing mendengar ini, wajahnya langsung memerah dan dia terlihat sangat malu. Lao Yan, apa kau tidak memikirkannya? Aku bisa meningkatkan rasionya untukmu. Qiu Wanxing masih berjuang untuk itu. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan Qiu Mansion, akan sulit untuk mengambil kembali urat batu roh peri. Melihat pengunjung keluar, Yan Xuangying berteriak dengan dingin. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Yan Mansion masuk dan berkata kepada Qiu Wanxing, Jenderal Qiu, tolong. Qiu Wanxing masih ingin membuka mulut untuk memperjuangkannya, tetapi melihat perilaku Yan Xuangying, dia akhirnya menutup mulutnya, berbalik dan berjalan keluar. Hah? Apakah kamu mempermainkanku dan memperlakukanku seperti orang bodoh? Yan Xuangying melihat punggung Qiu Wanxing, mendengus dan tertawa. Qiu Wanxing meninggalkan Yan Mansion dengan marah, dan dia akan meledak amarahnya. Bukan saja dia tidak mencari bantuan dari Yan Xuangying, tapi dia benar-benar membunuh wanita kesayangannya. Qiu Wanxing merasa telah kehilangan istri dan pasukannya. Tapi dia tidak punya pilihan. Yan Xuangying sebenarnya tahu segalanya, jadi akan sulit baginya untuk bekerja sama dengannya. Tuan, apakah Jenderal Yan setuju? Pengurus rumah Qiu bertanya. Tidak. Qiu Wanxing menggelengkan kepalanya, sepertinya kita hanya bisa menaruh harapan kita pada saudara Luo. Saya harap dia bisa datang lebih awal kali ini. Tuan, saudara Luo berasal dari luar kota binatang. Jika Anda diam-diam berkolusi dengan para biksu di luar kota binatang dan membiarkannya muncul, apakah Anda akan dihukum? Pengurus rumah tangga berkata dengan sedikit khawatir. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Tuan kota bahkan tidak tahu di mana dia berada. Siapa yang akan menghukumku? Selama aku menjadi penguasa kota saat itu, akulah yang akan memutuskan aturan kota binatang. Qiu Wanxing melambaikan tangannya dan tidak menunjukkan kekhawatiran. Selama dia bisa mendapatkan urat batu roh peri dan menggunakan biksu dari luar kota binatang untuk membantunya merebut seluruh kota binatang. Pada saat itu, peraturan akan ditetapkan sendiri, dan tidak akan ada hukuman. Pada saat ini, Dev masih berlatih keras di urat batu roh peri, berusaha untuk menerobos ke alam Mahayana tingkat kedua sesegera mungkin. Xing Daorong memimpin orang-orang untuk berjaga siang dan malam untuk mencegah Qiu Wanxing memimpin orang-orang menyebabkan kehancuran. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari ini, Bai Cheng dan anak buahnya terus menambang batu peri, tetapi mereka juga memperoleh banyak keuntungan. Dan di Qiu Mansion, Qiu Wanxing tidak memikirkan tentang makanan atau makanan sepanjang hari, dan terus mondar-mandir. Wajahnya dipenuhi kerutan dan dia terlihat jauh lebih tua. Kenapa kamu belum datang? Qiu Wanxing mengerutkan kening dan melihat keluar jendela. Saudara Qiu, apakah kamu menungguku? Saat ini, suara kasar datang dari luar. Bab 4665. Terlalu cepat. Saudara Luo, kamu akhirnya sampai di sini. Mendengar suara ini, Qiu Wanxing langsung gembira dan langsung berlari keluar. Di halaman rumah Qiu, seorang pria dengan tinggi beberapa meter, tinggi, dan tebal sedang menatap Qiu Wanxing dengan senyuman di wajahnya. Jika Dev ada di sini, dia pasti bisa mengenali sekilas bahwa pria besar di depannya adalah Narota. Tuan bisi menghancurkan dan kemudian membangkitkan Lota. Saat ini, wajah Luota memerah, dan dia tidak lagi terlihat malu seperti saat dia dipenggal. Saudara Qiu, apakah kamu sudah menyiapkan terlalu banyak batu roh abadi dan tidak memiliki cukup dana? Bisa ku beritahu, aku ingin lebih banyak batu peri kali ini. Aku ingin batu peri sebanyak yang kamu miliki. Luota memandang Qiu Wanxing dan bertanya. Ternyata batu peri di tas penyimpanan Luota semuanya dibeli dari Qiu Wanxing. Pantas saja orang ini memiliki peta di tangannya dengan tanda lokasi kota binatang. Orang ini mampu melewati lapisan formasi ilusi dan datang ke kota binatang ini.
Pasti Qiu Wanxing yang mempermainkannya dan membiarkan Luota ini datang dan pergi dengan bebas. Saudara Luo, ayo masuk ke dalam dan bicara. Qiu Wanxing mengundang Luota ke kamar. Setelah Luota duduk di aula, Qiu Wanxing bertepuk tangan dengan sadar, dan kemudian dua gadis muda keluar, satu persatu, dan duduk di sebelah Luota. Luota dengan mudah memeluk kedua gadis itu dan menghancurkan mereka dengan tangannya yang besar, tidak peduli dengan Qiu Wanxing yang ada di samping mereka. Qiu Wanxing tidak terlalu memperhatikan, dia sepertinya sudah terbiasa. Meskipun Luota adalah pemuja kuil dan sumber daya kuilnya bagus, ada satu hal yang membuat Luota terdiam, yaitu terlalu sedikit biarawati wanita di kuil. Ditambah dengan aturan kuil, orang-orang dari klan dewa harus mengikuti kultivator wanita klan dewa untuk menggabungkan budidaya ganda. Ini juga untuk menjaga kemurnian garis keturunan klan dewa. Akibatnya, terdapat situasi di mana terdapat terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit makanan. Banyak biksu dewa yang tidak dapat menemukan pasangan kultivasi ganda. Luota tidak terkecuali. Untungnya, dia sekarang bisa datang ke Beast City untuk membeli batu roperi, jadi di sini, tanpa ada yang membatasi atau mengendalikannya, Luota dapat menemukan wanita untuk berlatih kultivasi ganda sesuka hati. Qiu Wanxing juga mengetahui kesukaan Luota, jadi setiap kali dia datang, Qiu Wanxing akan menyiapkan dua gadis cantik untuk Luota. Saudara Luo, aku. Saudara Qiu, tolong berhenti bicara sekarang. Aku akan mencekik diriku sendiri sampai mati. Tunggu sampai aku melampiaskan amarahku. Dengan dua gadis di pelukan Luota, bagaimana dia bisa peduli mendengarkan apa yang dikatakan Qiu Wanxing? Ketika Qiu Wanxing mendengar ini, dia tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tidak berani menolak. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Oke, saudara Luo akan bermain dulu." Setelah mengatakan itu, Qiu Wanxing keluar. Begitu Qiu Wanxing keluar dari kamar, dia mendengar teriakan seorang wanita dari belakangnya. Qiu Wanxing hanya bisa menutup pintu dengan cepat. Luota terlalu tidak sabar. Mendengarkan suara-suara di dalam ruangan, Qiu Wanxing hanya bisa menunggu di luar, dia menyalakan sepanci asap kebangkitan untuk dirinya sendiri karena bosan. Tempat rokok giok memancarkan cahaya hijau, dan itu sangat berharga pada pandangan pertama. Setelah mengambil dua isapan kuat, Qiu Wanxing merasa segar dan kekhawatiran di hatinya jauh berkurang. Perlahan menghembuskan asapnya, Qiu Wanxing hendak menyesapnya ketika dia mendengar suara di dalam ruangan berhenti. "Saudara Qiu, masuklah." Suara Luota terdengar. Qiu Wanxing tercengang. Dia melihat rokok Xingshen di tangannya dan tidak punya pilihan selain mematikan semuanya. Begitu cepatnya, saya bahkan belum menghabiskan rokok saya. Berapa menit ini bisa bertahan? Mungkin hanya beberapa puluh detik. Qiu Wanxing membuka pintu, dan kedua gadis itu keluar dengan ekspresi belum selesai. Luota, sebaliknya, memiliki wajah kemerahan dan senyuman di wajahnya, terlihat sangat nyaman. Saudara Luo menjadi semakin kuat. Setelah Qiu Wanxing memasuki pintu, dia berkata bertentangan dengan hati nuraninya. Bab 4666, saya tidak tahu sesuatu. Hahaha, saudara Qiu telah menerima penghargaan. Saya tidak berani membual tentang hal lain, tetapi dalam hal waktu kultivasi ganda, saya masih sangat baik di klan dewa kita. Luota membual. Ketika Qiu Wanxing mendengar ini, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Apakah Anda berani mengatakan bahwa dia sangat kuat? Qiu Wanxing tidak pernah berhubungan dengan para dewa, tetapi dari apa yang dikatakan Luota, siapakah para dewa itu? Tapi sekarang Qiu Wanxing memiliki Qiu Luota, dia tidak berani mengatakan apapun. Saudara Luo, mari kita bicara tentang batu peri. Saya belum menyiapkan terlalu banyak batu peri tahun ini. Qiu Wanxing mengikuti Luota dan berkata, "Tidak terlalu banyak. Apa yang terjadi? Aku ingin banyak kali ini. Bukankah karena semua batu peri di sekitar kota binatangmu telah ditambang?" Luota bertanya dengan sedikit cemberut. "Itu tidak benar. Kami baru saja menemukan urat batu roh peri baru di pinggiran kota bis kami." Qiu Wanxing menggelengkan kepalanya dan berkata. Luota tiba-tiba berdiri, pembuluh darah batu peri. "Lalu mengapa kamu mengatakan batu peri tidak terlalu banyak? Jika kamu tidak menambang, aku bisa menunggumu beberapa hari." Luota berharap untuk tinggal di sini selama beberapa hari lagi pula, dia bisa berlatih kultivasi ganda di sini sesuka hati. "Saudara Luo, jangan khawatir, aku baru saja akan memberitahumu hal ini. Pembuluh darah batu roh peri ditempati oleh orang lain, dan aku tidak punya cara untuk menambangnya," kata Qiu Wanxing tanpa daya. "Diduduki oleh orang lain. Bukankah kamu salah satu dari 3 jenderal Beast City? Siapa yang berani merampoknya darimu?" Luota telah bekerja dengan Qiu Wanxing selama bertahun-tahun dan mengetahui beberapa hal tentang Beast City. "Orang yang aku perjuangkan adalah Xing Daorong dari Xing Mansion. Orang ini menempati urat mineral dan menambang sendiri batu roh peri. Aku mencoba merampoknya, tapi sayangnya kemampuanku tidak sebaik yang lain, jadi aku harus melakukannya. Untuk mundur dalam kekalahan," kata Qiu Wanxing. "Sial, masih ada orang yang berani merebutnya darimu, bawa aku sekarang dan rebut urat batu roh peri." Luota berkata dengan marah. Ketika Qiu Wanxing mendengar ini, dia mengangguk dengan gembira dan berkata, "Saudara Luo, saya telah menunggu Anda datang.
Selama Anda mengambil kembali urat batu roh peri, saya akan memberi Anda diskon untuk batu roh peri dan mencarikanmu beberapa wanita lagi. Ketika Luota mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu diskon, ini bukan uangku sendiri, kamu hanya perlu mencarikanku beberapa wanita lagi. Cepat bawa aku ke sana. Kali ini aku akan membawa lebih banyak batu peri kembali, dan aku bisa menebusnya. Batu peri di tubuhku dirampok, dan sekarang aku ditertawakan sepanjang hari. Batu peri Luota dirampok oleh Dev. Meskipun 10 penguasa kuil tidak menghukumnya setelah kembali ke kuil, dia masih diejek oleh orang lain di kuil. Sekarang Luota sangat membutuhkan perubahan haluan. Selama dia bisa membawa kembali cukup banyak batu peri kali ini, dia akan mampu menghentikan mulut semua orang. Apa? Qiu Wanxing terkejut, mengapa ada orang yang berani mencuri batu roh peri saudara Luo? Bukankah itu meminta kematian? Luota ini berada di puncak alam Mahayana tingkat 9, selangkah lagi untuk mencapai alam abadi. Pada level ini, di seluruh Beast City, selain penguasa kota, Rota memiliki kekuatan tempur tertinggi. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan semacam ini, yang dianggap sebagai keberadaan kedua di kota binatang, akan dirampok di luar kota binatang. Kamu tidak tahu apa-apa. Kota binatang buasmu telah ditutup selama ribuan tahun. Kamu tidak tahu bahwa perubahan besar telah terjadi di dunia surga dan manusia. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada banyak biksu misterius di dunia para dewa dan manusia. Aku tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal. Bahkan ada biksu jenius yang melompati barisan mereka dan bertarung. Seluruh dunia surga dan manusia sedang dalam kekacauan saat ini. Bahkan master domain dari alam abadi pun ketakutan hanya dengan sekali pandang. Jenius yang dibicarakan Luota adalah Dev. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Dev melintasi alam kesengsaraan tingkat 9 dan membunuh biksu dari alam Mahayana tingkat 4 sambil menangisi ayah dan ibu mereka. Orang yang sekilas membuat takut pemilik wilayah adalah Tuan Si. Adegan mengejutkan ini selalu membekas di hati Luota. Apakah ini sangat menakutkan? Para penguasa domain di alam abadi ketakutan hanya dengan satu pandangan. Wajah Qiu Wanxing terkejut, Anda harus tahu bahwa alam keabadian telah berakhir di seluruh surga dan dunia manusia. Bab 4667, apa-apaan ini? Setelah bertransformasi menjadi alam abadi, Anda akan naik menjadi seorang abadi. Setelah menjadi seorang abadi, yang akan tetap tinggal di alam surgawi dan manusia. Dia telah naik ke surga dan memulai perjalanan kultivasi baru. Bagaimana rasanya bisa menakuti orang-orang dari alam abadi dalam sekejap? Qiu Wanxing tidak dapat memahaminya, tetapi dia telah melihat seorang jenius yang naik pangkat, tetapi dia tidak tahu bahwa Luota juga sedang berbicara tentang Dev. Saudara Luo, kami juga memiliki orang-orang jenius yang dapat melompati peringkat di kota binatang kami, tetapi kami tidak dapat menemukan para biksu yang takut untuk merosot ke alam abadi dalam sekejap. Di luar sangat menakutkan. Untungnya, kota binatang kita ditutup lebih awal, kalau tidak kita akan menjadi mangsa orang lain. Kata Qiu Wanxing dengan rasa takut yang masih ada. Saudara Qiu terlalu khawatir. Dengan kekuatan Beast City, dia masih bisa mendominasi dunia para dewa dan manusia. Lagi pula, masih ada beberapa biksu dengan kekuatan abnormal. Luota menepuk bahu Qiu Wanxing dan berkata. Luota mengikuti Qiu Wanxing sambil berjalan dan mengobrol, dan segera tiba di urat batu roh peri. Kali ini, Qiu Wanxing tidak membawa banyak orang, hanya selusin pengikut. Dengan adanya Luota, dia tidak takut sama sekali. Bahkan jika Xing Daorong membawa ratusan orang bersamanya, itu tidak ada gunanya sama sekali. Tidak peduli berapa banyak beku yang ada di alam Mahayana tingkat keempat dan kelima, mereka tidak mungkin bersaing dengan Luota, seorang beku di puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Jenderal, Qiu Wanxing telah membawa seseorang ke sini lagi. Tepat ketika Qiu Wanxing dan yang lainnya mendekati urat batu roh peri, seseorang segera mengikuti Xing Daorong untuk melapor. Xing Daorong mendengus dingin dan berkata, saya tahu orang ini tidak akan menyerah. Berapa banyak orang yang dia bawa kali ini? Hanya lebih dari selusin. Kata pelayan itu. Lebih dari 10. Xing Daorong mengerutkan kening, apa yang orang ini lakukan? Ikut aku keluar dan lihat. Xing Daorong memimpin orang-orang keluar dari istana sementara. Melihat dari kejauhan, Xing Daorong melihat bahwa Qiu Wanxing benar-benar membawa lebih dari selusin orang, dan di samping Qiu Wanxing ada seorang pria kuat setinggi beberapa meter. Meskipun Xing Daorong tidak mengenal Luota, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, di seluruh kota Beast, satu-satunya orang yang bisa lebih kuat dari mereka adalah penguasa kota yang tidak muncul selama bertahun-tahun. Xing Daorong, dengan bawahannya di belakangnya, berdiri dengan anggun di depan istana, menatap Qiu Wanxing dan kelompoknya yang perlahan mendekat. Ketika jarak antara kedua belah pihak menyempit, Xing Daorong memimpin serangan. Dengan lengkungan mengejek di bibirnya, dia berteriak dengan keras, Qiu Wanxing, jenderalmu yang kalah melarikan diri dalam keputusasaan terakhir kali, dan hari ini dia membawa 2 atau 3 dari anak kucing ini bersamanya. Untuk mati, mungkinkah kepalanya tersangkut di pintu? Wajah Qiu Wanxing tiba-tiba menjadi sangat suram hingga dia bisa meneteskan air. Dia mengertakkan gigi dan menjawab dengan kejam, Xing Daorong, jangan sombong. Terakhir kali hanyalah kelalaian saya. Hari ini saya harus memberitahu Anda bahwa peri ini siapa yang seharusnya memiliki urat batu itu. Hahaha.
Sing Daorong mengangkat kepalanya dan tertawa, tawanya penuh dengan penghinaan, hanya kamu. Dan pria bodoh di sebelahmu ini. Menurutku kamu pergi ke dokter dengan tergesa-gesa dan menemukan orang bodoh yang tidak tahu dari mana asalnya. Mengisi kekosongan. Adegan. Luota kesal karena dia mendengarkan dua orang itu berdebat sepanjang jalan. Pada saat ini, karena dipermalukan oleh Sing Daorong, dia tiba-tiba menjadi marah. Matanya selebar lonceng tembaga, dan dia meraung, jangan tahu bagaimana hidup atau mati, beraninya kamu. Beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Sebelum dia selesai berbicara, tubuh Luota bersinar seperti cangkang yang keluar dari tong, dan dengan suara angin bersiul, dia langsung bergegas menuju Sing Daorong. Ekspresi Sing Daorong tiba-tiba berubah. Meskipun dia sudah bersiap, kecepatan Luota sangat cepat sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat kritis, Sing Daorong secara tidak sadar mengerahkan kekuatan spiritualnya dan buru-buru memadatkan perisai spiritual di depannya. Boom! Tinju Rota dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa dan menghantam perisai dengan keras, membuat ledakan yang memekakkan telinga. Bab 4668, melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Sing Daorong hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang dari dirinya. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, terbang terbalik sejauh puluhan meter tak terkendali, menyeret jejak panjang di tanah, dan akhirnya jatuh dengan keras. Engah! Sing Daorong membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah, menodai tanah di depannya menjadi merah. Umum. Ketika anak buah Sing Daorong melihat ini, mereka semua berteriak panik dan ingin segera menyelamatkan mereka, tetapi mereka ditekan oleh aura kuat yang memancar dari tubuh Luota dan tidak bisa bergerak. Sing Daorong bangkit dari tanah dengan susah payah, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangan gemetar, matanya penuh dengan keterkejutan dan keengganan. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang begitu kuat selain penguasa kota di Beast City, dan dia sangat rentan di depan pihak lain. Melihat Sing Daorong terluka oleh pukulan Luota, Qiu Wanxing sangat senang. Dia memandang Sing Daorong dengan bercanda dan berkata, Sing Daorong, kamu harus dengan patuh menyerahkan urat batu roh peri, dan kemudian menyerahkan orang yang membunuh anakku, aku bisa melakukannya demi rekan-rekan kita, selamatkan hidupmu. Jika kamu masih keras kepala, aku tidak akan peduli. Kakak Luo memiliki temperamen yang sangat buruk. Dengan satu pukulan, kamu bisa dilenyapkan. Qiu Wanxing tidak ingin Luota membunuh Sing Daorong saat ini. Bagaimanapun, Luota berasal dari luar kota Beast. Jika Luota membunuh Sing Daorong, akan merepotkan untuk mengejarnya jika penguasa kota muncul. Dia hanya perlu merampok urat batu roh peri dan membunuh Dev. Qiu Wanxing harus menangani nyawa Sing Daorong sendirian. Jika penguasa kota benar-benar muncul untuk mengejar kasus ini, itu akan menjadi perselisihan sipil, dan kejahatan tersebut tidak akan menyebabkan kematian. Qiu Wanxing, berhentilah berpura-pura menjadi orang baik bersamaku. Sebenarnya, kamu sudah lama ingin membunuhku. Jangan kira aku tidak tahu. Saya tidak akan menyerahkan urat batu roh peri kepada Anda, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi saya untuk menyerahkannya kepada Anda, Tuan Dev. Jika Anda memiliki kemampuan, lakukanlah. Sing Daorong bisa dianggap laki-laki, katanya sambil mendengus dingin. Hah, kemampuan seseorang terlalu berlebihan. Ketika Luota melihat ini, wajahnya penuh dengan penghinaan, dan dia mendekati Sing Daorong selangkah demi selangkah, membuat tanah sedikit bergetar dengan setiap langkah yang dia ambil. Hari ini adalah hari kematianmu. Setelah mengatakan itu, bola kekuatan spiritual hitam terkondensasi di tangan Luota. Kekuatan spiritual itu seperti matahari hitam yang akan meledak, memancarkan aura yang menakutkan. Sing Daorong melihat kekuatan spiritual hitam yang mendekat dan merasakan keputusasaan yang mendalam di hatinya. Namun, sebagai seorang jenderal, harga dirinya pada tulang membuatnya tidak mau menerima nasibnya. Tidak mudah membunuhku. Sing Daorong mengertakkan gigi, mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan spiritualnya lagi, dan bersiap untuk pertarungan terakhir yang putus asa. Namun, dia hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual yang tersisa saat ini, dan serangan yang dia ringkas tampak sangat lemah. Di saat kritis ketika Luota hendak mengambil tindakan dan mengakhiri hidup Sing Daorong, tiba-tiba angin di langit tiba-tiba berubah. Langit yang semula biru langsung diselimuti awan gelap. Awan gelap tebal bergulung dan melonjak seperti tinta. Kilatan petir tebal melayang menembus awan, membuat guntur memekakkan telinga. Semua orang tercengang dengan perubahan mendadak ini dan melihat ke langit. Luota juga menghentikan apa yang dia lakukan, sedikit keraguan dan kegelisahan muncul di matanya. Ini, apakah seseorang menyebabkan badai petir? Qiu Wanxing bertanya dengan ngeri, dengan sedikit gemetar di suaranya. Karena dia telah melihat pemandangan ini beberapa hari yang lalu. Seharusnya itu adalah bencana petir yang disebabkan oleh seseorang yang menerobos dunia. Namun kekuatan macam apa yang bisa memicu pergerakan guntur sebesar itu? Pada saat ini, jauh di dalam urat batu peri, Dev tenggelam dalam momen kritis terobosan. Selama hari-hari pelatihan gila ini, Dev terus menyerap energi spiritual yang kaya di urat batu roh peri. Kekuatan spiritual di tubuhnya seperti gelombang pasang yang mengamuk, terus-menerus berdampak pada penghalang alam Mahayana tingkat kedua. Bab 4669, Terobosan Lain. Baru saja, Dev akhirnya berhasil menerobos rintangan tersebut dan berhasil mencapai alam Mahayana tingkat kedua.
Saat kekuatan spiritual di tubuh Dev melonjak, langit dan bumi sepertinya merespons ritme kuno, dan bencana guntur yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba turun. Di kedalaman urat batu peri, cahaya dan guntur saling terkait, membentuk gambaran yang mengejutkan. Awan gelap tidak lagi sekadar menggulung tinta, tetapi berubah menjadi pusaran yang dalam, seolah terhubung dengan kekuatan kekacauan 9 hari lagi. Petir bukan lagi ular perak yang sesekali melintas, melainkan telah berubah menjadi jaringan guntur tak berujung. Masing-masing setebal pilar raksasa, membawa kekuatan penghancur langit dan bumi, membelah seluruh langit menjadi berkeping-keping. Bunyi guntur tak lagi sekedar memekakkan telinga, namun sudah berubah menjadi suara gemuruh yang mampu mengguncang jiwa. Setiap bunyinya bagaikan desahan langit dan bumi yang membuat orang merasa takjub. Siapa yang akan mengalami kejadian seperti itu setelah melalui kesengsaraan? Luota melihat ke langit, matanya penuh keterkejutan. Dia bahkan lupa mengambil tindakan terhadap Sing Daorong. Dan Sing Daorong juga melihat ke langit dengan wajah bingung. Dia tidak mengerti siapa yang meningkatkan wilayahnya. Bencana petir yang mengerikan beberapa hari yang lalu disebabkan oleh Dev yang menerobos ke alam Mahayana. Tapi bagaimana dengan kali ini? Apakah itu juga Dev? Sing Daorong tidak dapat membayangkan bahwa hanya dalam beberapa hari, dapatkah Dev menerobos dari alam Mahayana tingkat pertama ke alam Mahayana tingkat kedua. Jika benar, itu keterlaluan. Di mata semua orang yang terkejut, kekuatan kesengsaraan guntur menjadi semakin ganas, dan langit tampak terkoyak. Guntur ilahi ungu jatuh dari langit, membawa aura menghancurkan segalanya. Guntur ini bukan hanya serangan fisik, tetapi juga berisi ujian terhadap hukum langit dan bumi, mencoba memusnahkan kekuatan spiritual dalam tubuh Dev, menghancurkan kemauannya, dan membiarkannya tenggelam dalam lautan guntur yang tak berujung ini. Namun, alih-alih dihancurkan oleh badai petir, Dev menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk terus melemahkan tubuh dan jiwanya. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya sepertinya telah dirangsang hingga potensi yang tidak terbatas. Setiap serangan yang menggelegar membuat kekuatan spiritual dalam tubuhnya semakin kental, tubuhnya semakin tangguh, dan jiwanya semakin murni. Di bawah bencana guntur yang besar ini, Dev sepertinya beresonansi dengan langit dan bumi. Setiap kilatan petir mencerminkan kemauannya yang pantang menyerah. Setiap gema guntur menyatakan tekadnya untuk bergerak menuju alam yang lebih tinggi. Akhirnya, setelah pemboman yang tak terhitung jumlahnya, badai petir berangsur-angsur mereda, awan gelap menghilang, dan matahari kembali bersinar di bumi. Dev berdiri dengan bangga di urat nadi tambang, memancarkan cahaya keemasan yang samar. Itu adalah aura suci yang unik setelah terobosan, menandai bahwa dia telah berhasil selamat dari badai petir yang mendebarkan ini dan memasuki dunia latihan baru. Dev perlahan membuka matanya, dan cahaya terang muncul di matanya. Dia merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan senyuman percaya diri muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia melintas dan terbang dengan cepat menuju bagian luar vena batu roh peri. Ketika Dev muncul di depan semua orang, seluruh dunia dipenuhi aura teror. Itu kamu. Saat Luota melihat Dev, matanya hampir melotot, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Mengapa kamu ada di sini? Dev juga seorang biksu di luar kota binatang. Anda harus tahu bahwa perangkat genggam ini tidak mengizinkan biksu di luar kota binatang untuk masuk. Luota bisa datang dan pergi dengan bebas karena harta spiritual yang diberikan oleh Qiu Wanxing, tapi bagaimana Dev bisa masuk? Dev mengabaikan kemarahan Luota, tetapi menoleh untuk melihat Sing Daorong yang terbaring di tanah, dan bertanya dengan prihatin, Jenderal Sing, kamu baik-baik saja? Ketika Sing Daorong melihat Dev, cahaya harapan muncul kembali di matanya yang awalnya suram. Dia berkata dengan lemah, Tuan Dev, Anda datang tepat pada waktunya. Qiu Wanxing ini berkolusi dengan orang lain dalam upaya merampok batu roh peri pembuluh darah. Tanda hubung. Bab 4670, terlalu tidak ilmiah. Dev mengangguk, berbalik, menatap Luota dengan mata dingin, dan berkata dengan suara yang sedikit bercanda, bodoh, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Apakah kamu ingin mati lagi? Ketika dia mendengar Dev berbicara tentang kematian sekali, tubuh Luota gemetar, teringat tatapan menakutkan Tuan Si. Tapi ini adalah kota binatang. Bahkan jika Dev memiliki pendukung di surga dan dunia manusia, mustahil baginya untuk muncul di sini. Memikirkan hal ini, Luota mencibir dan berkata, Nak, jika kamu membiarkan aku menyentuhmu hari ini, kamu tidak akan beruntung. Jika kamu mengambil barang-barangku, aku akan membuatmu meludahkannya 2 kali lebih banyak. Apakah kamu mampu? Seseorang yang pernah mati masih berani berbicara begitu keras. Dev tertawa. Percakapan antara Dev dan Luota langsung membingungkan Sing Daorong dan Qiu Wanxing. Mereka tidak menyangka bahwa Dev dan Luota benar-benar mengenal satu sama lain. Saudara Luo, apakah kamu kenal orang ini? Qiu Wanxing bertanya dengan ragu. Tentu saja aku kenal dia. Orang inilah yang mencuri batu roh peri milikku. Kata Luota. Apa? Qiu Wanxing terkejut, apakah dia seorang biksu dari luar kota bis? Sing Daorong juga menatap Dev, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ya, aku berasal dari daerah di luar kota bis. Aku bisa menemukan tempat ini berkat peta orang bodoh ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menemukan tempat ini bahkan dengan peta di tas penyimpanannya. Jika saya tidak dapat menemukan tempat ini, saya tidak akan dapat menemukan urat batu peri.
Jika saya tidak dapat menemukan urat batu peri, saya tidak akan dapat maju ke alam Mahayana tingkat kedua. Ngomong-ngomong, aku masih ingin berterima kasih pada pria bodoh ini. Kata Dev dengan ekspresi main-main. Luota mendengarkan sarkasme Dev dan tertawa dengan marah, hahaha. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kamu hanyalah seorang biksu kecil dari alam Mahayana tingkat pertama, beraninya kamu berbicara omong kosong di depanku. Hari ini, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Setelah mengatakan itu, Luota tidak lagi ragu-ragu dan menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan spiritual hitam di tangannya langsung mengembang beberapa kali dan menghantam Dev. Kemanapun kekuatan spiritual hitam itu lewat, udaranya seolah terkoyak, mengeluarkan suara yang keras. Dev memandang Luota, yang sedang bergegas, tanpa rasa takut sedikit pun di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual di tubuhnya seperti gelombang laut yang mengamuk, mengalir dengan liar. Sumber guntur dan kilat yang kuat meledak dari tubuhnya dan mengembun menjadi naga petir besar di depannya. Pergi! Dev berteriak, dan naga petir meraung dan bergegas menuju kelompok kekuatan spiritual hitam. Boom! Keduanya bertabrakan, langsung memicu ledakan dahsyat. Fluktuasi energi yang kuat seperti tsunami yang mengamuk, menyebar dengan ganas kemana-mana. Semua orang mundur untuk menghindari kekuatan dahsyat ini. Pasukan Xing Daorong terjatuh ke tanah oleh kekuatan ini, dan banyak dari mereka terluka parah. Bahkan Qiu Wanxing terguncang oleh kekuatan ini dan mundur berulang kali, wajahnya sepucat kertas. Saat asapnya hilang, semua orang melihat Luota menatap Dev dengan kaget. Saat ini pakaian Luota sudah compang camping, rambutnya acak-acakan, dan ada bekas darah yang menggantung di sudut mulutnya. Dev, sebaliknya, berdiri kokoh di tempat, bernapas dengan tenang, seolah pertempuran tadi tidak berdampak padanya. Ini, bagaimana ini mungkin? Luota berkata dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Dev akan meningkat pesat hanya dalam beberapa hari. Dia hanya berada di alam Mahayana tingkat kedua. Bagaimana dia bisa mengalahkan dirinya sendiri, yang berada di puncak alam Mahayana tingkat 9? Itu terlalu tidak ilmiah. Qiu Wanxing melihat pemandangan ini, dan ketika dia memikirkan bencana guntur yang mengerikan tadi, seluruh kepalanya menjadi lebih besar. Penyimpangan macam apa ini? Promosi dari alam Mahayana tingkat pertama ke alam Mahayana tingkat kedua hanyalah peningkatan kecil di alam. Bagaimana hal itu bisa memicu bencana petir yang begitu mengerikan? Tanda hubung. Bab 4671, bunuh mereka semua. Sekarang dia melihat kekuatan Dev di alam Mahayana tingkat kedua, tetapi mengalahkan Luota, puncak alam Mahayana tingkat 9, Qiu Wanxing sepertinya telah mengetahui mengapa kesengsaraan guntur begitu menakutkan. Dev memandang Luota dan tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengerahkan kekuatan spiritualnya lagi untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Melihat ini, Luota merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya. Dia tahu jika dia terus bertarung hari ini, dia pasti akan mati. Jadi, dia berbalik tanpa ragu dan ingin kabur dari sini. Mau lari, tidak semudah itu. Dev mendengus dingin, dan muncul di depan Luota dalam sekejap. Luota kaget dan ingin melarikan diri, namun ternyata tubuhnya seperti terikat oleh kekuatan tak terlihat dan dia tidak bisa bergerak. Kamu, siapa kamu? Luota bertanya dengan ngeri. Dev tidak menjawab, tapi mengangkat tangannya, dan cahaya guntur yang menyilaukan mengembun di tangannya. Ini adalah hukuman yang pantas kamu terima, kata Dev dingin, lalu menghantamkan petir di tangannya ke arah Luota. Ah! Luota menjerit nyaring, dan seluruh tubuhnya langsung diliputi oleh petir. Sesaat kemudian, petir menghilang, dan tubuh Luota menghilang, hanya menyisakan sebidang tanah hangus. Ketika Qiu Wanxing melihat Luota dibunuh dengan mudah oleh Dev, dia sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia tahu bahwa dia sudah selesai hari ini, jadi dia berbalik dan lari sekuat tenaga. Masih ingin lari. Mata Dev menjadi dingin, dan dia memadatkan panas spiritual di tangannya dan menembakkannya ke arah Qiu Wanxing. Panas spiritual itu seperti sambaran petir, langsung mengejar Qiu Wanxing dan menembus punggungnya. Engah! Qiu Wanxing memuntahkan seteguk darah, melemparkan tubuhnya ke depan dan jatuh ke tanah, tidak lagi bernapas. Sampai kematiannya, Qiu Wanxing tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Puncak alam Mahayana tingkat 9, itulah puncak alam Mahayana tingkat 9. Orang kedua setelah penguasa kota di seluruh kota binatang dibunuh oleh biksu Mahayana tingkat 2. Jika dia mengetahui hasil ini, Qiu Wanxing tidak akan datang bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Udara di sekitarnya tampak membeku pada saat ini, dan semua orang melihat pemandangan ini dengan tenang, hati mereka dipenuhi rasa kagum dan terkejut. Mereka memahami bahwa mulai hari ini, struktur kota bis akan mengalami perubahan yang mengejutkan karena kemunculan Dev. Tuan Dev. Xing Daorong berjalan ke arah Dev dan berteriak pelan. Meskipun dia masih menjadi Jenderal Beast City saat ini, dia menjadi berhati-hati di depan Dev, sangat takut membuat Dev tidak bahagia. Dev berdiri di sana dan tidak memperhatikan Xing Daorong, tetapi melihat jauh ke kejauhan. Keluarlah, kenapa kamu bersembunyi? Dev berkata dengan dingin.
Kata-kata Dev mengejutkan Xing Daorong, dan dia dengan cepat melihat sekeliling. Dia tidak tahu ada orang yang bersembunyi di dekatnya. Wah! Begitu Dev selesai berbicara, sesosok tubuh melompat keluar dari hutan beberapa mil jauhnya dari mereka, dan kemudian bergegas kembali ke kota. Sosok Dev juga menghilang di saat bersamaan. Ketika langkah pengendalian kebakaran diaktifkan, tubuh Dev tampak melompat ke angkasa. Di mata Xing Daorong dan yang lainnya, Dev tidak bergerak sama sekali, tetapi muncul beberapa mil jauhnya dalam sekejap mata. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Dev sudah kembali, dan dia sedang memegang seseorang di tangannya. Pria ini berusia sekitar 30 tahun, wajahnya pucat, dia sangat ketakutan hingga kehilangan kendali atas urinnya, dan celananya basah semua. Apakah itu kamu? Melihat orang yang ditangkap oleh Dev, Xing Daorong sedikit mengernyit. Jenderal Xing, apakah Anda kenal orang ini? Dev bertanya. Tentu saja, ini adalah pelayan dari Yan Mansion. Saya tidak tahu mengapa dia muncul di sini. Setelah Xing Daorong selesai berbicara, dia langsung mengambil kera pria itu dan berkata, katakan padaku, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Yan Xuangying memintamu untuk datang? Pelayan dari Yan Mansion hanya melihat ke arah Xing Daorong. Meskipun dia sangat ketakutan, dia tidak mengatakan apapun. Xing Daorong sangat marah ketika dia tidak dapat berbicara. Dev berkata, tidak perlu marah, Jenderal Xing. Dia hanyalah seorang pelayan. Dia tidak memiliki nilai. Bunuh saja dia. Setelah Dev selesai berbicara, dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Selama Dev menjatuhkan telapak tangannya, orang ini akan musnah. Bab 4672, sangat aneh. Melihat Dev mengangkat telapak tangannya, para pelayan istana Yan ketakutan. Bagaimanapun, dia baru saja melihat Dev, alam Mahayana tingkat kedua, langsung membunuh puncak alam Mahayana tingkat 9 dan Qiu Wanxing, sang penguasa. Alam Mahayana tingkat 8. Aku bilang. Jenderal Yan mengirim saya ke sini untuk melihat apa yang terjadi di rumah Xing dan rumah Qiu, lalu kembali dan melaporkan. Pelayan dari Yan Mansion berkata dengan cepat. Lalu apa yang Yan Xuangying ingin lakukan? Apakah kamu ingin aku bertarung sampai mati dengan Qiu Wanxing sementara dia duduk santai dan menikmati keuntungannya? Xing Daorong bertanya. Jenderal Xing, saya tidak tahu. Saya hanya seorang pelayan. Saya hanya mengikuti perintah. Jenderal Yan tidak mungkin memberitahu saya apa niatnya. Para pelayan dari Yan Mansion buru-buru menjelaskan. Ketika Dev melihat ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah dan beritahu Jenderal Yan kebenaran tentang apa yang kamu lihat. Jika dia juga tertarik dengan urat batu roh peri, dia bisa datang dan merebutnya. Setelah Dev selesai berbicara, Xing Daorong melepaskan kembali pelayan Yan Mansion. Sekarang, Xing Daorong telah sepenuhnya mematuhi pengaturan Dev. Di 10 istana pada saat bersamaan. Master Aula ke-10 mengerutkan kening, khawatir tentang sumber daya. Saat para biksu di Aula ke-10 menjadi semakin kuat, sumber daya yang perlu dikonsumsi juga sangat besar. Hanya mengandalkan sumber daya yang dijarah oleh aliansi penyegel iblis di dunia surga dan manusia tidak dapat lagi mendukung konsumsi seluruh 10 Aula. Ini juga alasan mengapa penguasa istana ke-10 meminta Lota berbisnis dengan Beast City. Jika Anda ingin mencapai keabadian, Anda harus memiliki sumber daya yang cukup. Tanpa sumber daya, semuanya sia-sia. Tuan Istana, ini tidak baik, lampu jiwa Luo Zongfeng telah padam. Pada saat ini, seorang anggota Aula ke-10 berlari dengan tergesa-gesa. Apa? Master Aula ke-10 tertegun, lalu berlari keluar dengan cepat. Ketika dia sampai di ruang rahasia istana ke-10, dia menemukan bahwa lampu jiwa kehidupan Naluota memang telah padam. Ada ratusan lampu yang menyala di sini, semuanya adalah lampu jiwa kehidupan dari anggota Aula ke-10. Bahkan lampu jiwa kehidupan dari guru Aula ke-10 sendiri ada di sini. Selama seseorang meninggal, lampu jiwa kehidupan di sini akan padam. Jika tubuh fisik hancur dan masih ada sisa jiwa, kecerahan lampu jiwa kehidupan akan menjadi redup, namun selama tubuh fisik dibentuk kembali, masih dapat dipulihkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Lota mati? Penguasa Aula ke-10 bertanya dengan tidak percaya. Hallmaster, Luota telah berdagang dengan Beast City selama bertahun-tahun. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa dia mati mendadak? Dan ku dengar Narota mengatakan bahwa kekuatan Beast City secara keseluruhan tidak terlalu kuat. Diperkirakan tidak ada yang menjadi lawannya, tapi situasi saat ini memang sangat aneh. Anggota Aula ke-10 berbisik. Sungguh aneh. Kepala Aula ke-10 mengangguk, jangan sebutkan hal ini kepada orang lain dulu. Saya akan pergi mencari Tuan Gan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah Master Aula ke-10 selesai berbicara, dia meninggalkan ruang rahasia dan berjalan menuju bagian belakang Aula utama Aula ke-10. Setelah melewati Aula utama, di belakangnya terdapat hutan pegunungan, dengan beberapa rumah jerami di tengah kicauan burung dan wangi bunga. Dibandingkan dengan aula megah di depannya, gubuk jerami ini benar-benar tidak pada tempatnya. Ada seseorang yang duduk di depan rumah jerami itu. Dia adalah seorang lelaki tua yang duduk di kursi anyaman tua. Rambut peraknya disisir rapi, dan akarnya seterang benang perak, bersinar dengan kilau dingin di bawah sinar matahari. Wajahnya kurus, dan kerutan yang terukir waktu bagaikan garis berkelok-kelok di peta kuno, menyembunyikan cerita yang tak ada habisnya.
Matanya cekung, namun seperti kolam yang dalam, dalam dan tenang. Pandangan sekilas yang sesekali melintas setajam elang, seolah mampu melihat segala penampakan. Mengenakan gaun rapi namun berwarna putih, sudut-sudut pakaiannya berayun lembut tertiup angin. Sabuk kain kusam diikatkan dengan santai di pinggangnya, dengan liontin giok yang hangat dan sederhana tergantung di atasnya suara tabrakan. Dia memegang kipas lipat bambu, dengan lukisan pemandangan tinta di atas kipasnya. Sapuan kuasnya sederhana namun dalam. Kadang-kadang, dia melambaikannya dengan lembut, mengeluarkan angin sepoi-sepoi, menambahkan temperamen yang agak misterius. Yang terpenting di depan lelaki tua itu, di atas meja yang terbuat dari rotan, terdapat sebuah tabung bambu. Di bawah tabung bambu tersebut ditempatkan beberapa koin tembaga berkarat berbentuk susunan bintang 7. Bersambung.